Puji Tuhan. Selamat sore ibu-ibu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, di mana ibadah kaum wanita pada hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Tanah Baru atau Hati Baru. Kita baca di dalam Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Jikalau mau kembali, hai Israel, demikian firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jikalau engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demikian firman Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yahudi, kepada orang Yahuda, dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan jangan menabur di tempat duri bertumbuh. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi saya baca di dalam ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yahuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri bertumbuh. Dan kita akan lihat hal-hal daripada orang-orang Israel ini, karena mereka telah jauh dari Tuhan, dan mereka sudah meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat saudara di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana orang-orang Israel itu meninggalkan Tuhan. Dikatakan pertama di dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menampung air. Ini firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan sumber air hidup, dan mereka membuka kolam sendiri, tapi kolam itu bocor, tidak dapat menahan air. Lalu yang kedua di dalam ayat yang ke-19. Yeremia pasal 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtaanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Orang Israel kita tahu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi mereka tidak setia mengiring kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Dikatakan betapa jahat dan kejihnya kalau mereka meninggalkan Tuhan. Dan ayat yang ketiga, bagaimana orang-orang Israel ini meninggalkan Tuhan di dalam pasal 2 Yeremia ayat yang ke-26 dan 27 sampai 28. Yeremia pasal 2, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku, dan tidak menghadap mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah, menyelamatkan kami.
Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit untuk mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda sudah jauh dari Tuhan. Sebab itu dikatalah, datanglah firman Tuhan. Kalau mereka mau kembali, kembalilah. Dikatakan, Yeremia pasal 3 tadi yang kita sudah baca, katakan, bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur di tempat duri tumbuh. Kembali kepada Tuhan, artinya jangan tidak setia. Kalau waktu-waktu yang lalu mereka telah meninggalkan Tuhan, sekarang Tuhan katakan, bukalah bagimu tanah baru, hati yang baru, jangan menabur di tempat duri bertumbuh. Duri. Jangan kita menabur di tempat duri yang bertumbuh. Saudara, kalau kita melihat di dalam sejarah dunia ini, Allah menjadikan di dalam Kejadian pasal pertama, Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan alam semesta ini dengan baik semuanya. Dan belum ada duri-duri yang tumbuh. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, maka duri, semak duri itu tumbuh bersama dengan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan. Jadi saudara, akibat dosa, maka duri-duri itu tumbuh. Nah sekarang bangsa Israel, kalau mereka mau kembali kepada Tuhan, dikatakan biarlah membuka tanah baru, jangan menabur di tempat duri bertumbuh. Kita tahu duri itu, ada duri yang menyakitkan. Saudara, duri itu adalah, kalau kita melihat di dalam, kita lihat saja di sini bagaimana Tuhan katakan buka bagimu tanah yang baru, jangan menabur di tempat duri yang tumbuh. Jangan menabur di tempat duri yang bertumbuh. Nah kalau kita melihat jangan menabur di tempat duri yang tumbuh, kita kembali lihat di dalam Markus pasal yang keempat. Tentang penabur. Markus pasal yang keempat, di sana ada 4 macam tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang di semak duri. Nah kita lihat di sini saudara, jangan menabur di tempat yang duri tumbuh. Kita baca di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Markus pasal 4, kita baca ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman Tuhan itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Itulah sebabnya dikatakan buka tanah baru, jangan menabur di tempat duri yang tumbuh. Sebab tidak akan ada hasil kalau kita menabur di tempat tanah yang berduri. Dikatakan di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-19 ini, kekhawatiran ini adalah tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi jangan menabur di tempat tanah yang berduri. Kenapa di tanah yang berduri? Karena tidak akan ada hasilnya. Tipu daya kekayaan, kekhawatiran dunia ini. Kekhawatiran dunia ini itu akan menghimpit kalau kita menabur di tempat yang berduri. Kalau kita buka tanah yang baru, hati yang baru, jangan menabur di tempat yang berduri. Khawatir adalah setiap manusia bisa menjadi khawatir kalau dia menemukan hal-hal yang menyulitkan atau hal-hal yang ada di dalam dunia ini, saudara. Khawatir, kalau kata Amsal Sulaiman pasal yang ke-12. Amsal Sulaiman pasal 12 ayat yang ke-25. Arti daripada kekhawatiran itu. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran itu membungkukkan orang. Jangan menabur di tempat tanah yang berduri. Sebab di tanah yang berduri itu yang berarti ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu, kata Amsal Sulaiman, membungkukkan orang. Kalau orang bungkuk, tidak dapat melihat ke atas. Karena dia hanya membungkuk melihat di bumi ini saja. Kekhawatiran itu tidak dapat memandang kepada Allah. Kekhawatiran itu, kata Amsal Sulaiman, membungkukkan orang. Seperti orang yang bungkuk. Kalau kekhawatiran itu kalau kita menabur di tempat yang berduri, artinya di tanah hati kita yang berduri, yang penuh dengan kekhawatiran, itu seperti orang yang tidak dapat memandang kepada Tuhan. Hanya memandang kepada dunia ini saja. Kekhawatiranlah yang menguasai mereka. Sebab itu, Tuhan katakan juga kepada bangsa Israel ini, kekhawatiran itu di dalam Roma pasal yang ke-11. Tentang kekhawatiran, jangan kita menabur di tempat tanah yang berduri. Di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 7 sampai ayat 10. Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata mereka tidak melihat, dan telinga mereka tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata,
Biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap menyesatkan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka itu menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Jadi kalau orang-orang yang membungkuk itu, mata mereka tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat terang kuasa Allah. Orang yang membungkuk itu seperti orang Israel yang sudah jauh daripada Tuhan. Mereka membungkuk, tidak dapat melihat kuasa Allah. Kekhawatiran itu membuat mereka tidak bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kalau mereka penuh dengan kekhawatiran, hati mereka penuh dengan kekhawatiran, mereka tidak dapat melihat terang dari Allah. Karena membungkuk hanya melihat hal-hal di dunia ini saja, hal-hal di bumi ini saja. Itu sebabnya dikatakan jangan menabur di tempat tanah yang berduri. Sebab kekhawatiran itulah yang membuat bangsa Israel juga bungkuk. Mereka tidak bisa memandang kepada Allah. Nah, saudara, apa sebabnya dikatakan jangan menabur di tempat yang berduri? Tadi diterangkan dari penabur, dikatakan tanah yang berduri itu adalah selain kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Tanah yang berduri, jangan menabur di tanah yang berduri. Tanah yang berduri itu seperti dikatakan tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Siapa orang manusia di dunia ini yang tidak mau pengen kaya? Kalau kaya kan senang. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya kekayaan dunia ini. Karena bila mana kita ingin yang kita tidak bisa capai, lalu pikiran-pikiran gelap akan menguasai kita. Karena kita hanya memandang kepada kekayaan dunia ini. Kalau kita melihat orang lain bisa kaya, kita belum bisa kaya. Hati ini yang penuh dengan tipu daya kekayaan itu bisa berbuat salah. Bisa berbuat perkara-perkara yang tidak boleh kita buat. Seperti satu murid daripada 12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus. 12 murid Yesus ini kemana Yesus ada dia ikut. Dia melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat dengan kuasa yang luar biasa. Tetapi hatinya tetap tidak terpengaruh oleh apa yang Yesus berbuat. Hatinya hanya dikuasai oleh keinginan kekayaan dunia ini. Padahal dia adalah bendahara dari mereka. Pemegang uang. Tapi hatinya tidak puas. Hati dari Yudas ini dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Keinginan tipu daya kekayaan. Dia ingin menjadi kaya. Dia pikir dia ikut-ikut Yesus. Tidak menjadi kaya. Dia ingin dia menjadi kaya. Sampai-sampai saudara kita tahu cerita. Bagaimana tipu daya kekayaan dunia ini saudara telah rusak pikiran daripada Yudas Iskariot ini. Saudara kita tahu bahwa tipu daya kekayaan dunia ini yang menguasai hati Yudas Iskariot. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26,
Ayat yang ketiga. Ini yang dikatakan tanah yang berduri itu, yaitu hati yang dengan tipu daya kekayaan. Matius pasal 26 ayat 3 dan ayat 4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu, muslihat, dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, janganlah pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Lalu saudara, kita lanjut di dalam ayat yang ke-14 dan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai pada saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini tipu daya kekayaan dunia ini, saudara, merusak hatinya Yudas. Yudas, salah satu seorang dari 12 murid Yesus. Sebenarnya kalau dikatakan murid Yesus itu, dia harusnya lebih dekat kepada Yesus. Sebab di mana Yesus ada, mereka ada. Tapi karena hatinya dipenuhi dengan tipu daya kekayaan dunia ini, hatinya tidak puas dengan apa yang ada padanya. Dia ingin menjadi seorang yang kaya. Dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Dengan 30 keping perak dia sudah mengkhianati kepada juru selamat. Dengan 30 keping perak dia sudah jual keselamatannya. Tipu daya kekayaan dunia ini. Yudas bukan orang yang jauh dari Yesus. Yudas adalah salah seorang dari 12 murid. Jadi di mana Yesus ada, dia ada. Tapi hatinya penuh dengan tipu daya kekayaan dunia ini. Dia tidak bisa menjadi murid yang baik. Dia tidak bisa menjadi seorang anak Tuhan yang baik kalau hatinya penuh dengan tipu daya kekayaan dunia ini. Yang ada di hatinya adalah ingin kaya, ingin kaya. Apapun caranya, dia akan jalani. Meskipun itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Meskipun kemudian dia menjual, mengkhianat kepada Tuhannya. Nah, saudara, kita lihat, jangan kita menabur di tempat tanah yang berduri. Sebab tanah yang berduri itu berarti juga, selain kekhawatiran, adalah tipu daya dunia ini. Tipu daya kekayaan dunia ini. Tipu daya kekayaan dunia ini bisa membuat mata orang gelap. Tipu daya dunia ini, tipu daya kekayaan dunia ini bisa orang lupa akan kedudukan. Tipu daya kekayaan dunia ini bisa membuat orang berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Seperti Yudas, saudara. Meskipun dia murid, tetapi dia tidak mempunyai hati seorang murid. Dia mempunyai hati yang penuh dengan ingin kekayaan dunia ini, saudara. Jadi saudara, kita lihat, jangan menabur di tempat yang berduri. Sebab tanah yang berduri itu selain kekhawatiran adalah juga tipu daya kekayaan dunia ini. Kita bersyukur saja kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Tuhan katakan, cukupkanlah padamu apa yang ada padamu. Jadi saudara, Tuhan tidak ajarkan kita untuk mengejar kekayaan dunia ini. Sebab itu bisa membuat binasa. Seperti Yudas Iskariot. Ada lagi satu di dalam Injil Lukas pasal 12. Cerita ini saudara sudah sering dibawa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Tipu daya kekayaan dunia ini. Lukas 12 kita baca ayat yang ke-16. Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaannya. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu ia akan berkata kepada jiwanya, dia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang akan telah kau sediakan untuk siapakah itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau tipu daya kekayaan dunia ini, dia kaya. Hasil ladangnya banyak, semua hartanya bertambah-tambah. Lah, gudang yang kecil sudah tidak muat, bikin lagi gudang yang lebih besar. Semua ada. Lalu dia berkata, bersenang-senanglah, makan, minumlah, bersenang-senanglah kamu. Dia kata kepada dirinya sendiri. Sebab semua ada, sudah apa tidak ada, semua ada. Tapi dia tidak mempunyai iman, tidak mempunyai kepercayaan, tidak menyandarkan dirinya kepada Allah yang telah memberikan kekayaan rezekinya itu kepadanya. Dia tidak ingat bahwa semua itu dari Allah. Dia tidak ingat kepada pemberi kekayaan itu. Dia hanya berkata kepada jiwanya, bersenang-senanglah sebab kamu semua ada. Jadi saudara, seseorang kalau hanya tertipu dengan tipu daya kekayaan dunia ini, dia hanya melihat dunia ini saja. Dia tidak memikirkan tentang keselamatan jiwanya. Dia tidak memikirkan tentang keselamatan sesudah ia mati. Sebab itu Tuhan katakan, kalau pada malam hari ini jiwamu diambil dari kamu, kamu buat apa yang kamu tinggalkan itu? Orang kaya ini kaya tapi bodoh. Mempunyai semua di dunia ini tapi tidak ingat akan penciptanya. Dia mempunyai semua di dunia ini, tapi dia miskin di hadapan Allah. Dia tidak memikirkan keselamatan jiwanya. Dia pikir dia mau hidup selamanya di dunia ini. Kan tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini. Sekalipun dia mempunyai harta banyak, satu waktu jiwanya itu akan diambil daripadanya. Jadi orang kaya ini yang hatinya penuh dengan tipu daya kekayaan dunia ini. Bukan tidak boleh orang menjadi kaya.
kaya tapi tidak lupa kepada pencipta. Tetapi yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 12 ini orang kaya, semuanya hartanya banyak, bertambah-tambah banyak. Tapi dia tidak ingat akan penciptanya. Itulah yang Tuhan katakan, orang bodoh. Orang kaya tapi bodoh. Kaya tapi bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Sebab dia tidak mempunyai Tuhan di dalam hatinya. Dia tidak ingat akan Tuhan pemberi rezeki itu. Dia tidak ingat bahwa Tuhanlah berkuasa di atas segala-galanya. Dia hatinya sudah digelapkan dengan tipu daya kekayaan ini. Orang boleh kaya tapi jangan lupa bahwa pemberi rezeki itu adalah Tuhan. Tuhan itulah yang harus kita utamakan di dalam kehidupan ini. Sebab itu dikatakan kepada orang Israel, jangan menabur di tanah yang berduri. Sebab tanah yang berduri itu selain penuh dengan kekhawatiran, juga ada tipu daya kekayaan dunia ini. Orang yang miskin kepengen kaya, seperti Yudas Iskariot. Dia bisa menjual juru selamat karena uang 30 keping perak. Orang yang kaya, sudah kaya, tapi bodoh karena dia tidak ingat akan penciptanya. Dia tidak ingat akan Tuhan pemberi rezeki itu. Dia hanya ingat dirinya, kekayaannya, senang-senang, foya-foya di dunia ini. Semua ada, tidak usah susah-susah, tapi dia tidak ingat akan Tuhan penciptanya, dan dia tidak bersyukur kepada Tuhan, dia tidak beribadah kepada Tuhan, dia hanya ingin tipu daya dunia ini sudah menggelapkan hatinya. Jadi kedua-duanya ini seperti orang yang menabur di tanah yang berduri. Tanah yang berduri itu adalah kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan juga dikatakan keinginan-keinginan yang lain. Kalau kita baca tadi di dalam Markus pasal yang keempat, tanah yang berduri itu adalah tanah yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kekayaan, dengan tipu daya kekayaan, juga keinginan-keinginan yang lain. Tanah yang berduri. Jangan menabur di tanah yang berduri. Tanah yang berduri itu juga dikatakan keinginan-keinginan yang lain, keinginan-keinginan daging. Hidup manusia di dunia ini pasti ada keinginan daging ini. Banyak saudara, keinginan-keinginan yang lain itu di dalam kehidupan manusia. Keinginan-keinginan daging. Kalau kata firman Tuhan, keinginan-keinginan daging itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Di dalam Roma, suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana saudara? Orang yang hidup dengan keinginan-keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita? Kehidupan kita ini memang hidup di dalam daging. Tapi di dalam kita ini ada roh. Di dalam kita ini ada roh. Jadi kita tidak
sepenuhnya kita hanya memenuhi keinginan-keinginan daging, kita lupa bahwa di dalam roh kita ini ada roh Allah. Waktu manusia dijadikan oleh Allah telah menghembuskan roh Allah ke dalam manusia. Sebab itu manusia tidak seperti binatang. Binatang hidup, punya perasaan, tapi dia tidak mempunyai roh. Tapi manusia mempunyai roh Allah di dalamnya. Harus ada penyembahan kepada Allah. Kalau orang hidup hanya keinginan-keinginan daging yang dipenuhi, tapi rohnya tidak diberi makan atau tidak menyembah kepada penciptanya, dia itu tidak berkenan kepada Allah. Sebab di dalam kita ini ada roh Allah. Jadi kalau kita biarkan, kita tidak beri roh yang ada di dalam kita itu untuk beribadah, kita tidak berikan roh Allah yang di dalam kita ini untuk mentaati firman Tuhan, roh Allah yang ada di dalam kita ini kita biarkan kering. Kita hanya memenuhi keinginan-keinginan daging. Kita tidak beribadah, kita tidak mentaati firman Tuhan. Itu tidak memperkenankan hati Allah. Itu tanah yang berduri. Jangan menabur di tanah yang berduri. Yang hanya hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak bersyukur kepada Allah. Tidak beribadah kepada Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan, itu sama saja seperti kita orang yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Dan dikatakan tadi di dalam Roma pasal 8, sebab keinginan-keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Kalau kita hanya hidup hanya untuk kehidupan daging ini, kita tidak beribadah kepada Tuhan, seolah-olah kita berseteru kepada Allah. Sebab roh Allah yang di dalam kita itu kita biarkan. Kita tidak menyembah Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah. Kita hanya memenuhi keinginan-keinginan daging di dunia ini. Itu kita berseteru dengan Allah, dikatakan saudara. Juga di dalam Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 17. Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita hanya memenuhi keinginan daging, kita tidak melakukan keinginan roh. Keinginan roh adalah kita beribadah. Keinginan roh adalah kita mentaati firman Allah. Keinginan roh adalah kita menyembah kepada Allah pencipta. Kita hanya memenuhi keinginan daging. Hidup senang-senang di dunia ini. Hidup tidak ingat bersyukur kepada Tuhan. Hidup dengan memenuhi keinginan-keinginan daging. Meskipun itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, kita lakukan saja karena kita memenuhi keinginan daging. Kita lupa bahwa hidup kita bukan hanya terdiri dari roh daging ini. Ada roh Allah di dalam kita. Roh Allah itu berkeinginan kita ini beribadah. Keinginan roh itu adalah kita mentaati firman Tuhan. Keinginan roh Allah itu adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Itu kita tidak lakukan. Sebab kita melakukan hanya keinginan-keinginan daging. Itu di tanah yang berduri, saudara. Tapi saudara, dikatakan di dalam Roma pasal 8 ini,
Galatia pasal 5 ini, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 dari Galatia pasal yang ke-5. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang benar di hadapan Tuhan. Seorang yang sudah diselamatkan, yang sudah menyalibkan segala keinginan daging, yang berlawanan dengan keinginan roh. Lain kali keinginan daging, mau pesiar, mau hidup berfoya-foya, tapi keinginan roh kita beribadah kepada Allah. Nah, ini seringkali berperang di dalam hati kita sendiri. Nah, kalau kita menaburi tanah yang berduri, yang kita penuhi adalah keinginan-keinginan daging ini. Kita tidak melakukan keinginan roh. Keinginan roh itu adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendengarkan firman Tuhan. Keinginan roh itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Tapi dikatakan ayat 24 tadi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Sebab itu kita kembali di dalam Yeremia pasal yang keempat tadi, Yeremia pasal yang ketiga tadi. Saya baca sekali lagi ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yahuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru. Buka tanah yang baru. Dan janganlah menabur di tempat duri bertumbuh. Buka tanah yang baru. Tanah yang baru atau hati yang baru. Sebab orang Israel pada waktu itu sudah jauh meninggalkan Tuhan. Kalau mereka mau kembali, berarti hati yang baru. Tanah yang baru. Tapi satu diingatkan, jangan menabur di tanah yang berduri. Di tempat yang berduri. Tanah yang berduri itu yang kita sudah tahu tadi dikatakan bahwa tanah yang berduri itu adalah yang dengan kekhawatiran, penuh dengan kekhawatiran. Jangan tabur di situ kalau hati penuh dengan kekhawatiran. Jangan menabur tanah yang berduri, yaitu di tanah yang penuh dengan tipu daya kekayaan. Tidak akan tumbuh itu benih. Jangan kita menabur di tanah yang berduri karena penuh dengan keinginan daging. Keinginan roh kita tidak lakukan. Itu tidak bisa bertumbuh. Tapi dikatakan, bukalah tanah yang baru. Hati yang baru. Kembali orang Israel kepada Tuhan dengan hati yang baru. Hati yang tidak penuh dengan kekhawatiran. Hati yang baru. Sekarang kita lihat, buka tanah yang baru. Hati yang baru. Kita lihat di Hosea. Hosea pasal yang ke-10. Kita belajar dari hal kejadian-kejadian bangsa Israel itu menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat tanah yang baru itu di dalam Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Hosea 10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuai menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Menabur bagimu sesuai dengan keadilan. Menabur di tanah yang baru. Hati yang penuh dengan keadilan.
Sudah waktunya kita mencari Tuhan. Sudah waktunya kita mencari Tuhan. Menabur di tanah yang baru, hati yang baru. Hati yang dipenuhi dengan keadilan. Hati yang penuh dengan kasih setia. Di sanalah kita menabur. Di mana waktunya kita untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kalau di dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, Amos pasal yang kelima ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepadamu Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Tadi dikatakan Hosea 10 ayat yang ke-12. Sudah waktunya kita mencari Tuhan. Saudara, waktunya kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan kita menabur di tempat yang berduri. Yang firman Allah tidak dapat tumbuh di sana. Hati yang tidak ada damai sejahtera. Hati yang penuh dengan kekhawatiran. Hati yang penuh dengan tipu daya kekayaan ini. Yang dilihat hanya kekayaan dunia ini. Tidak melihat kepada penciptanya. Semua itu akan mencelakakan jiwa kita. Tapi marilah kita menabur di tanah yang baru. Dikatakan saatnya kita mencari Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan keadilan. Hati yang penuh dengan penuh kasih setia. Carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Di dalam Mazmur 105. Kita lihat di sana. Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Kalau di dalam salinan lama dikatakan, bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuatnya. Carilah hadiratnya selalu. Carilah Tuhan di hadiratnya penuh dengan sukacita. Itu yang kita kerjakan. Bukalah hati yang baru, bukalah tanah yang baru. Jangan kita menabur di tanah yang penuh dengan duri. Carilah Tuhan dan kuatnya. Carilah wajahnya, hadiratnya. Maka di sana akan penuh dengan sukacita. Di dalam Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu, di hadapan hadirat Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapan hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Itu sukacita yang dikerjakan oleh Roh Allah di dalam kita. Bukalah hati yang baru. Datanglah kepada Tuhan. Carilah hadiratnya. Maka di sana ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi saudara, kita lihat bagaimana kita harus mencari Tuhan. Saatnya kita mencari Tuhan. Bukalah tanah yang baru.
Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati, di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini tanah yang baru. Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, yang penuh dengan sukacita karena ada di hadirat Allah. Nah, di hadapan hadirat Allah yang penuh dengan sukacita. Yesaya 14 ayat 1. Yesaya 14 ayat 1. Tanah yang baru. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Tuhan akan memilih sekali lagi. Kalau waktu-waktu yang lama kita sudah jauh dari Tuhan seperti orang Israel ini, kembalilah kepada Tuhan. Dikatakan buka tanah yang baru. Jangan menabur di tanah yang berduri. Tapi buka tanah yang baru, hati yang baru, penuh dengan hadirat Allah, bersuka di dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara, inilah firman Tuhan pada sore hari ini, supaya kita jangan menabur di tanah yang penuh duri. Yeremia pasal 29. Ayat 11. Ini ayat yang sudah kita sangat tahu. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Bukalah hati yang baru. Buka tanah yang baru atau hati yang baru. Jangan menabur di tempat duri tumbuh. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.